Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Heru Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fuad, masih seputar dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2001 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ternyata ini memantik semua pihak untuk bersuara lantang. Silakan Pak Fuad. Ya, baik Mbak Ulfi, rekan-rekan, kita masih berbicara tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pekan lalu sudah kita bahas, tapi hari ini karena ada perkembangan dalam satu pekan, terutama respon Muhammadiyah yang meminta agar Permendikbud ini dicabut, dan juga PKS mewakili partai politik Islam. Kita lihat pada saat yang bersamaan Menteri Agama justru memberikan dukungan kepada Mendikbud, bahkan berencana untuk menyebarkan surat edaran. Nah, dia hanya menekankan pada soal pencegahan kekerasan seksualnya. Memang ada kekosongan hukum dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, ya, fenomena yang secara sosiologis mungkin diobservasi sudah banyak terjadi, tetapi tidak ada jalur hukumnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, Menak menyoroti, masa kita bicara kekerasan seksual tidak direspon, kurang lebih begitu. Ini kan hal yang baik. Nah, yang jadi sorotan bagi ormas Islam, misalnya Majelis Ormas Islam yang terdiri dari 13 ormas Islam sudah menyuarakan keberatan terhadap Permendikbud ini. Bukan soal pencegahan kekerasan seksualnya, itu kita setuju. Memang harus ada perhatian terhadap persoalan-persoalan susila di perguruan tinggi yang menyangkut mahasiswa dan juga akademisi, terutama di perguruan tinggi, ya. Nah, yang jadi persoalan adalah karena yang dianggap dalam peraturan ini paradigma seks bebas. Yang jadi persoalan itu dalam berbagai klausulnya selalu disebutkan, dikunci dengan kata-kata jika dilakukan tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan. Logikanya dibalik, kalau dengan persetujuan berarti tidak menjadi masalah hukum. Iya. Ini yang jadi persoalan, paradigma seks bebas. Dan ini uniknya ternyata mengadopsi draft RUU penghapusan kekerasan seksual RUU PKS yang telah ditolak masyarakat luas di DPR pada periode 2014-2019 yang lalu. Yang lalu 2014-2019 kita hiruk-pikuk menolak RUU PKS ini. Yang jelas-jelas berbicara soal ini, soal relasi gender, soal mutual consent, adanya persetujuan dalam hubungan seksual antara dua entitas laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan. Nah, paradigma seks bebas ini muncul lagi dalam Permendikbud. Benar salah dalam urusan seksual ini didasarkan pada satu, mutual consent, bukan norma agama. Jadi kalau ada persetujuan, itu tidak persoalan. Kalau tidak ada persetujuan, itu yang dianggap sebagai melawan hukum. Yang kedua, dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa. Kalau di bawah umur, dianggap pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, tidak ada unsur paksaan. Jadi kriterianya ini sama sekali tidak menyebutkan atau tidak mendasarkan kepada dalil agama. Norma agama, misalnya agama tertentu atau norma-norma kesopanan, gitu ya. Padahal tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3, juga Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, jelas-jelas tujuan pendidikan itu terbentuknya manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini 3 idiom yang semuanya berakar dari agama, terutama Islam. Istilah iman, takwa, akhlak. Ini tidak sama sekali menjadi pertimbangan dalam perumusan Permendikbud. Ya, meskipun sekali lagi seperti Dirjen berikan yang mengatakan kita concern pada soal kekerasan seksual. Betul, itunya kita sepakat. Tetapi mendefinisikan kekerasan seksual itu sebagai kekerasan yang hanya dilandaskan pada kriteria tadi jika tidak mendapatkan persetujuan. Misalnya istilah membuka pakaian itu tanpa persetujuan. Nah, kalau membuka pakaian lawan jenis dengan persetujuan berarti kan tidak dianggap sebagai kekerasan seksual, gitu ya. Ini pertimbangan pertama. Yang kedua,
Jadi saya tidak menguliti seperti pekan lalu. Saya melihatnya persoalan pertama paradigma dalam pembentukan Permendikbud ini, ya paradigma seks bebas. Yang kedua, paradigmanya paradigma relasi gender dan relasi kuasa. Jadi kalau terjadi pemaksaan atau terjadinya hubungan seksual, ya didasarkan pada relasi gender, maksudnya perempuan dianggap lemah, laki-laki dianggap superior, atau dalam relasi kuasa, misalnya seorang dekan terhadap mahasiswi atau seorang dosen terhadap mahasiswi, dengan ancaman misalnya tidak diberikan nilai baik kalau tidak melayani dia. Ini masuk dalam paradigma berpikir melihat persoalan. Tapi sama sekali tidak dibicarakan soal keagamaan. Jadi kalau tidak ada urusan relasi gender, tidak ada relasi kuasa, dianggap itu bukan persoalan. Ini benar-benar cara berpikir barat. Nah yang ketiga, mindset yang dibangun adalah publik versus privat. Masalah publik, masalah privat. Kalau masalah-masalah publik itu harus diatur oleh agama. Tapi yang ranah privat itu silakan agama masing-masing mengatur melalui ormasnya. Ini yang saya lihat cara berpikirnya. Maka Permendikbud ini mewakili negara, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan publik. Kalau masalah-masalah privat, norma kesusilaan, suka atau tidak suka itu urusan publik. Tapi soal agama mana yang mengatur ini boleh tidak boleh, bersalaman lawan jenis boleh atau tidak. Mereka jauh bicara soal fikih, bersalaman laki perempuan itu masih terdapat perdebatan. Agama ini boleh, agama itu tidak boleh. Mazhab ini boleh, mazhab ini tidak boleh. Ya sudah, itu urus masing-masing lah. Gitu. Itu kira-kira cara berpikirnya, publik versus privat. Dan yang keempat soal negara versus agama. Negara itu melindungi masyarakat, semua agama, semua etnis, semua ras. Bukan hanya mengurusi salah satu agama saja. Maka dalam paradigma sekuler, mereka sangat anti dan sensitif kalau ada unsur-unsur agama masuk ke ranah negara. Dianggap agama itu menguasai persoalan-persoalan negara. Ini 4 hal ini yang saya lihat memang benar-benar perlu ditolak. Ya. Pertama soal paradigma seks bebas, kedua paradigmanya hanya berkaitan dengan relasi gender dan relasi kuasa, ketiga melihatnya itu konstruksinya publik dan privat, dan yang keempat negara versus agama. Negara versus agama kalau di Barat ya memang gereja-gereja, negara-negara, dan sekuler lebih parah lagi, bukan negara-negara, agama-agama. Agama itu urusan pribadi dan sangat sensitif kalau ada unsur-unsur agama masuk ke ranah publik atau ranah negara. Begitu Mbak Ulfi. Ya, sampai sejauh ini tentunya belum ada respon ataupun bantahan ya. Biasanya sudah ada kontroversi, belum ada bantahan dari Kemendikbud. Kira-kira apa nanti yang akan dilontarkan dari Kemendikbud terhadap seruan-seruan dari masyarakat yang menolak adanya Permendikbud ini? Ya, sudah ada respon dari Dirjen ya, dari Dirjen Kementerian Pendidikan. Tetapi dia fokusnya itu tadi, fokusnya pada persoalan kejahatan seksual. Ini kalau kejahatan seksual dibiarkan akan mengganggu proses pendidikan di perguruan tinggi dan akan menghalangi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi jawaban dia seputar soal kekerasan seksual dan kejahatan seksual persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Kemenag. Hanya berurusan kejahatan. Kalau soal kejahatan seksual kita sepakat. Dan memang itu harus diurusi. Soal pemaksaan, soal pemerasan, soal pengkondisian, gitu ya, terutama terhadap mahasiswa yang secara hubungan dengan dosen, dengan dekan, dengan rektor mungkin juga, memang posisinya lemah, gitu ya. Dan mereka seringkali tidak mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan apa yang mereka maukan, sesuai dengan aturan bagaimana sanksi yang diberikan. Itu sepakat, tetapi dia tidak menanggapi keberatan masyarakat mengapa soal mutual consent itu, mengapa tidak bicara soal agama. Nah, yang kedua yang dia jawab itu, ya ini kan peraturan ini tidak berdiri sendiri. Yeah. Ada 10 peraturan lain yang berkaitan. Nah, itu bisa saja dikaitkan dengan peraturan yang lain. Jadi 2 argumen itu yang dijawab oleh Kemendikbud dalam hal ini oleh dirjennya. Soal pertama,
kekerasan seksual itu harus jadi perhatian kita. Kalau tidak, ini akan mengganggu proses tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, ada undang-undang lain kok, bukan Permendikbud aja, tidak bisa berdiri sendiri. Ini kaitan dengan yang lain. Betul, tapi saya menanggapinya begini. Yang pertama, ya setuju. Yang kedua, kalau hanya dikaitkan dengan undang-undang yang lain, ini kan memang mengurus Permendikbud, harusnya justru ditegaskan secara jelas bahwa tujuan pendidikan itu tercapainya manusia yang beriman, berakhlak, dan bertakwa. Itu jadi kerangka berpikir. Itu kan sudah ada indikator sebetulnya bahwa pijakan kita adalah masalah agama, norma agama. Tapi sama sekali tidak disebutkan. Jadi istilah bertakwa, beriman, lalu kemudian akhlakul karimah tidak disebut. Yang disebut justru ini seakan lepas dari Undang-Undang Dasar 45. Istilah-istilah mencerdaskan bangsa, mutual consent, ya, kemudian relasi gender, relasi kuasa, lalu unsur pemaksaan, belum dewasa. Itu benar-benar sekali lagi memang mengadopsi apa yang terjadi di Barat, paradigma dalam melihat hubungan gender dan jenis kelamin, gender dan kuasa. Jenis kelamin kan memang sudah fitrah, sudah bawaan. Yeah. Nah, mereka bermainnya di wilayah gender, dan gender itu bisa didefinisikan konstruksi sosial. Itu. Benar. Dan dan kita pun juga harus menunggu, jangan hanya dirjennya saja, tapi Mas Menterinya juga harus berbicara nih, begitu Pak Fuad ya? Saya kira ormas Islam memang sudah harus keras kepada Kementerian Pendidikan, karena ini saya ingat sudah yang ketiga kali ya. Iya, benar. Yang berurusan dengan umat Islam. Yang pertama dulu soal dana sumbangan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ya lembaga-lembaga yang sama sekali bukan mainstream, baik di Muhammadiyah ataupun di NU, dapat, tapi porsinya jauh lebih besar dengan porsi lembaga pendidikan yang nggak ada akar historisnya. Dan ternyata salah satu pengambil kebijakannya, konsultannya memang dari lembaga itu. Yang kedua, kita ingat kontroversi tentang sejarah buku tentang napak sejarah PT Bangsa ya. Pendiri NU tidak ada itu diceritakan, dan bahkan ada indikator bahwa PKI itu dianggap sebagai korban, bukan sebagai pelaku kekerasan. Nah, sekarang ini yang ketiga, bicara soal moralitas. Jadi bermainnya ada beberapa, ini kan soal penting banget gitu, soal pendidikan. Belum lagi kontroversi dulu ada upaya mencurigai agama ini atau pesantren ini sebagai basis terorisme. Ini yang saya kira memang tidak berdiri sendiri. Kita lihat beberapa isu ini, kalau boleh saya rekapkan itu wacana kita sepanjang 8 tahun ini bicara soal masjid dianggap sebagai sumber kekerasan, sumber ceramah-ceramah yang dianggap radikal, pesantren dianggap sebagai breeding ground untuk terorisme, ormas Islam dianggap menyuarakan khilafah dan bertentangan dengan Pancasila. Tokoh-tokohnya juga kemudian diidentikan dengan mereka yang mengganggu ketertiban umum. Belum lagi beredar baru pekan lalu kotak amal dianggap sebagai teroris, salah satu pintu masuk untuk penggalangan dana terorisme. Jadi ini memang benar-benar belum lagi kita dirongrong dengan HIP ya, yang tempo hari juga mencoba membolak-balikan haluan ideologi Pancasila yang saya tidak tahu sampai sekarang bagaimana nasibnya di DPR itu. Iya, baik. Pak Fuad, ini juga menuai reaksi dari rekan Dakta, ada Pak Yudi Karyono. Ini menteri yang tidak pantas untuk bangsa dan negara, kenapa tidak di-reshuffle saja ini? Saya kira memang ada bargaining, ada invisible hand di belakang gitu ya. Sebetulnya banyak sekali kader bangsa dan profesor, jadi dalam dunia akademis saja sebetulnya ini jadi persoalan gitu ya. Bukan soal kecerdasannya boleh lah orang melihat ya Harvard. Lulusan luar negeri. Ya dalam soal pendidikan ini hanya ikon saja. Terbukti misalnya saya yakin dia juga tidak akan ngurusi soal Permendikbud. Ada timnya. Tetapi tim yang dibentuknya juga kan berdasarkan selera dalam tanda petik kementerian itu. Buktinya ya keluar hal-hal yang
tidak sensitif soal agama, tidak sensitif dengan sejarah perjuangan umat, tidak sensitif dengan konstruksi sosiologis umat Islam di Indonesia bahwa mereka mayoritas, ada NU, ada Muhammadiyah. Sehingga seakan-akan ahistoris semua, menghilangkan kontribusi sejarah umat Islam. Udah, kita bicara sekarang secara sosiologis. Masyarakat Indonesia itu terdiri dari hal yang berbeda, beragam. Ya sudah, kita berikan kepada mereka semua. Ini yang saya kira ahistoris dari 3 kasus di Kementerian Pendidikan, ahistoris dan sosiologis. Jadi menghilangkan kontribusi umat Islam. Yang kedua, secara sosiologis ini kan kalau undang-undang atau peraturan itu ada landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis. Nah, landasan filosofis itu harusnya mencerminkan suasana kebatinan masyarakat. Dan masyarakat sudah memberikan protesnya, baik PKS, MOI, Muhammadiyah maupun individu ya yang berpengaruh, baik tokoh politik maupun tokoh ormas sudah menyuarakan. Tapi justru yang kita dapatkan respon dari Kementerian Agama yang kita harapkan paling tidak mewakili umat Islam, suaranya malah mendukung Mendikbud dan kemudian siap untuk mengeluarkan surat edaran. Jadi bertambah lagi PR-nya saya kira. Yang tadinya soal agama versus negara versus masyarakat, sekarang masyarakat versus masyarakat, karena Menteri Agamanya juga berasal dari ormas Islam. Dan sekarang PR-nya ya bertambah. Masyarakat versus masyarakat, antara ormas satu dengan ormas yang lain, melihat persoalan Permendikbud nomor 30 2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi ini. Baik, gitu, baik. Semoga saja dengan banyaknya respon dari masyarakat bisa mengubah arah dari Permendikbud tersebut sesuai dengan keinginan umat Muslim. Terima kasih Pak Fuad ya sudah berbincang bersama Dakta dalam segmen Sorotan Dunia Islam di pagi hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Usti dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam bersama Dewan Pakar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Herfuad.